Baiklah, ini adalah tampilan awal e-module, yaitu covernya. Bisa dilihat kenapa saya meletakkan foto guru di sini. Ini adalah untuk tujuan, utamanya ketika pandemi ini, mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengenali guru mereka. Karena itu pada cover e-module dimasukkan foto gurunya supaya mereka dapat mengenal siapa sebenarnya guru matematika yang mengajar mereka materi tersebut. Jadi ketika saya mulai, kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 dimanapun Anda berada. Ini merupakan e-module bagi materi kekongruenan dan kesebangunan segitiga yang telah disiapkan bagi membantu siswa-siswi sekalian belajar secara mandiri di rumah. Berbagai fitur dan media tersedia pada e-module ini. Silahkan dipelajari dan dipahami dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi udah ada di awal itu kita bisa dengar pesan dari gurunya. Kemudian ketika kita flip ke halaman selanjutnya akan tampillah menu seperti ini. Jadi pada menu ini karena ada musiknya, jadi kita bisa pelankan atau tambah volumenya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada peta konsep, KI dan KD, kegiatan belajar 1, 2, 3 dan evaluasi belajar. Jadi kita bisa klik mana-mana tombol untuk kita mulai pembelajaran. Misalnya saya klik pada peta konsep. Jadi muncullah pada peta konsep. Kemudian pada peta konsep ini bisa kedengaran penjelasan gurunya mengenai peta konsep telah disiapkan. Kekongruenan dan kesebangunan ini pada awalnya kita akan belajar ataupun kita akan membaca mengenai syarat kekongruenan dan syarat kesebangunan bagi bangun datar. Dan selanjutnya akan disambung oleh kekongruenan segitiga, kesebangunan segitiga, dan syarat bagi setiap kekongruenan dan kesebangunan tersebut yang akan kita gunakan bagi menyelesaikan masalah. Selanjutnya, misalnya nih dari peta konsep ini, kita maunya ke halaman menu tadi, bisa juga klik di sini. Muncullah halaman menu, kita tekan menu seperti ini. Kemudian kita pergi pula ke KI dan KD, kita klik. Nah, ini adalah KI dan KD-nya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian jika siswa-siswi mau dengar penjelasan langsung dari gurunya, jadi bisa diklik nih. Klik untuk penjelasan di sini. Sebagai pendahuluan, jadi akan dengar gurunya menjelaskan. Pada kelas 9 ini adalah KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan... Seperti itu tadi ya untuk pembahasan guru. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 1. Bisa diklik juga. Oke, kegiatan belajar 1. Nah, bisa dilihat di sini adalah kegiatan belajar 1 mengenai konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, di sini ada bagian Ayo Flashback. Ayo Flashback ini saya siapkan untuk siswa mengingat lagi materi sebelumnya yang telah dipelajari yang terkait dengan pembelajaran pada kegiatan belajar 1 ini. Jadi bisa dilihat ini adalah video YouTube yang telah saya siapkan sendiri mengenai pengenalan bangun datar. Jadi kita bisa klik di sini. Maka akan muncullah videonya. Seperti ini. Jadi sambil siswa-siswinya belajar kegiatan belajar 1, sebelumnya mereka bisa juga nih melihat video flashback ini supaya dapat mengingat lagi materi sebelumnya. Jadi seperti tadi ya video flashbacknya, kemudian di sini ada juga materinya. Nah, pada beberapa materi saya telah juga masukkan fitur kuis supaya setelah siswa-siswi itu belajar beberapa submateri di dalam e-modul ini, mereka bisa klik kuis untuk coba tes pemahaman mereka sama ada mereka memahami materi yang diberi atau tidak. Jadi kita bisa coba nih klik kuisnya. Nah, ini adalah kuis 1, kita start. Misalnya ini, pada sebuah persegi dipotong oleh diagonal-diagonalnya. Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah, jadi kita bisa klik. Misalnya saya klik itu
jawabannya misalnya 8. Nah, ini jadi pesan gurunya, keren, artinya benar. Ataupun misalnya kita coba lagi ya, kita klik jawabannya misalnya yang selain daripada 8 yang salah, misalnya 4. Nah, ini ada kata motivasi juga nih untuk siswanya, yaitu pelajaran lagi ya, semangat. Seperti itu. Dan kita bisa masuk ke halaman selanjutnya. Ini di flip aja. Seperti ini di flip. Nah, di sini juga ada kuis. Nah, ini ada kuis kedua. Bisa juga lihat lagi. Mungkin siswa-siswi sekalian masih ingat dengan materi pelajaran pada semester dasar yang lalu. Coba amati gambar di bawah ini. Materi tentang apa ya ini? Ya benar, materi ini adalah mengenai dilatasi, yaitu proses memperbesar atau memperkecil suatu bangun datar. Dalam gambar ini bisa dikatakan sebagai memperbesar atau memperkecil foto. Jadi siswa-siswi sekalian bisa diklik ya gambarnya supaya lebih besar. Jadi kita klik di gambar nih. Nah, kan lebih besar kan, jadi lebih jelas tampilannya mengenai dilatasi. Kemudian di sini juga ada juga nih ayo flashback. Nah, itu yang kedua. Apa yang dikatakan sebagai sebanding? Jadi kita simak lagi video ini. Nah, sebenarnya materi sebanding ini adalah materi yang dipelajari sebelumnya, yaitu pada kelas 7. Jadi siswa-siswi kelas 9 bisa flashback lagi materi pada kelas 7. Ini adalah video yang telah saya siapkan mengenai perbandingan. Kita bisa klik nih videonya. Seperti ini ya. Mari kita review materi perbandingan yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi apa itu perbandingan? Perbandingan adalah usaha untuk membandingkan dua objek atau lebih dengan menggunakan rumus perbandingan yang tepat. Jadi dalam matematika itu ada dua jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai ini memiliki nilai. Misalnya di sebuah pasar 5 kg jeruk dijual dengan harga 60 sama dengan A2 per B1. Seperti itu ya videonya. Kemudian kita flip lagi pada halaman selanjutnya. Nah, di sini ada nih beberapa materi dan juga beberapa bagian yang dikosongkan supaya siswa-siswi bisa memikirkan apa sebenarnya jawabannya sesuai dari penjelasan tersebut. Misalnya nih siswa-siswinya bingung apa jawabannya, jadi mereka bisa klik pada jawaban. Nah, jadi muncullah sebenarnya pada yang bagian yang saya kosongkan itu, inilah jawabannya. Di bawah ini juga sama ya seperti yang di atas. Saya diklik. Nah, itu ada jawabannya. Kemudian ada tombol kuis juga, jadi siswa-siswi bisa menjawab kuis yang ada. Ini kuis ketiga, misalnya syarat kesebangunan dua benda adalah, misalnya nih saya jawabnya ini. Nah, kurang tepat. Jadi kurang tepat dipelajari lagi ya. Jadi siswa-siswinya bisa belajar, kemudian jika sudah yakin dengan jawaban mereka apa, bisa diklik lagi nanti kuisnya untuk menjawab dengan benar. Kemudian kita flip lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh benda sebangun. Nah, bisa dilihat nih, ini adalah slider image ataupun foto yang bisa di slide. Nah, jadi dia setiap 3 detik dia akan berubah fotonya. Kemudian di bawah juga ada beberapa pertanyaan pada e-modul. Kemudian nanti di sini kan ada beberapa halaman nih untuk kegiatan belajar 1. Misalnya dari kegiatan belajar 1 kita maunya pergi ke kegiatan belajar 2 langsung. Jadi bisa klik lagi pada bagian ini. Kemudian kita pilih pada menu. Seperti ini. Misalnya kalau nggak mau pilih pada menu, bisa klik lagi yang tadi. Kemudian langsung pergi ke kegiatan belajar 2. Seperti ini. Itu bisa dilihat. Nah, itu. Bisa dilihat ya. Seperti itu. Nah, pada kegiatan belajar 2 ini juga saya telah siapkan video flashback bagi materi segitiga. Jadi sebelum mereka belajar mengenai kekongrunan dan kesebangunan segitiga, siswanya juga harus memahami apa itu sebenarnya segitiga. Jadi di sini saya telah menyiapkan video bagi segitiga dan jenis-jenisnya. Misalnya seperti ini.
seperti itu ya. Jadi bisa dilihat sangat interaktif sebenarnya e-modul ini karena saya telah menyiapkan berbagai fitur pada e-modul dan juga video YouTube yang telah saya siapkan supaya siswa-siswinya lebih tertarik untuk mempelajari materi kekongruenan dan kesebangunan segitiga ini. Jadi misalnya kita flip pada halaman selanjutnya. Saya lihat nih beberapa materinya. Nah, ini mengenai menguji kekongruenan dua segitiga, jadi bisa dilihat ya. Dan materinya juga bisa dibaca dengan baik. Nah, pada setiap halaman yang tidak ada video YouTube ataupun video flashback yang saya masukkan, jadi di situ saya telah masukkan juga musik, yaitu musik relax untuk siswa-siswi belajar. Jadi siswa-siswinya bisa belajar menggunakan e-modul ini dengan lebih tenang dan juga lebih fokus. Nah, ini pada kegiatan belajar 3. Jadi ada juga kuis. Setelah siswa-siswinya mempelajari beberapa materi, jadi mereka bisa mencoba menjawab kuis untuk menguji pemahaman mereka terkait materi. Seperti ini ya. Nah, ada juga ini. Ada juga jawabannya, bisa dilihat. Seperti ini. Yang ini mengenai penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Nah, ini sekarang kita masuk pada bagian evaluasi. Jadi untuk evaluasi ini saya telah menyiapkan dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi berbentuk pilihan ganda dan juga esai. Nah, untuk pilihan ganda ini saya menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi siswa-siswinya bisa lebih tertarik untuk menjawab soal tersebut karena jika kita menggunakan Quizizz ini kan berbasis games. Jadi siswa-siswinya lebih tertantang untuk menjawab beberapa soal yang ada. Jadi misalnya kita tinggal klik di sini untuk menjawab kuis di Quizizz. Tinggal diklik. Seperti ini. Nah, setelah kita klik, maka akan masuk ke website Quizizznya itu. Jadi kita bisa tekan start. Kita jawab nanti soalnya gimana. Seperti itu ya. Dan oke, kita kembali lagi ke e-modulnya. Seperti itu. Kemudian pada bagian esai bisa dilihat. Nah, pada bagian esai ini siswa-siswi bisa menjawab soal ini dengan menulis jawabannya di kertas. Ataupun bisa juga karena pada e-modul ini sebenarnya saya telah menyiapkan bagian ataupun tombol di mana siswa-siswi bisa mendownload e-modul yang telah saya siapkan ini dan bisa mereka print kemudian jawab pertanyaan yang ada. Jadi tidak perlu lagi siswa-siswinya itu menyalin pertanyaan yang ada ataupun soal-soal evaluasi yang ada pada bagian ini karena banyak juga yang jika mereka ingin menulis ulang. Jadi sini pada daftar pustaka bisa dilihat nih, klik kolom ini untuk mendapatkan e-modul dalam bentuk PDF. Jadi bisa diklik kolom ini. Kita klik. Nah, ketika kita klik maka muncul pada bagian ataupun pada Google Drive untuk kita memilih ataupun untuk kita melihat e-modulnya dalam bentuk PDF seperti apa. Nah, ketika saya klik bisa dilihat ya nanti. Nah, kita langsung masuk ke Google Drive-nya itu. Nah, ini adalah e-modul yang telah saya siapkan dalam bentuk PDF. Jadi siswa-siswinya bisa disimpan, bisa dipelajari, dan juga bisa di-print kalau mereka mau untuk mereka membacanya dengan lebih mudah. Jadi e-modul yang saya siapkan ini bukan hanya bisa dilihat melalui website ataupun melalui link yang diberi, namun bisa juga di-print. Jadi ini memudahkan siswa-siswinya untuk mempelajari e-modul yang telah saya siapkan seperti ini. Nah, oke. Nah, kita tekan back. Kembali. Oke, ini ada e-modul yang tadi. Selesai ya. Nah, ini adalah pada bagian belakang e-modul. Seperti ini. Bisa dilihat. Nah, selain itu pada e-modul ini juga ada juga fitur untuk misalnya kita memilih maunya yang halaman yang berapa, ataupun bisa juga kita zoom in, zoom out. Audionya juga misalnya jika nggak mau ada suara pada flip sound ya kita tinggal klik ini aja gitu. Kemudian jika ingin melihat keseluruhan
halaman yang ada pada e-modul, bisa klik pada bagian thumbnail ini. Nah, bisa dilihat nih pada thumbnail ini halaman-halaman yang ada. Jadi jika kita ingin mencari materinya itu dengan cepat, misalnya materi-materi tertentu, misalnya saya ingin pada materi, oh ini tadi menguji kesebangunan segitiga, langsung saja kita klik. Nah, seperti itu. Mungkin sekian itu saja penjelasan fitur-fitur ataupun bagian-bagian yang tersedia pada e-modul ini. Terima kasih karena sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.